Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kawan-kawan mahasiswa dan mahasiswi AT Akhlak Tasawuf semester 2 yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang atau pagi hari ini kita akan memulai kuliah online, kuliah daring dengan kebijakan dari STAI bahwa kuliah dilaksanakan secara online karena mempertimbangkan kondisi yang sedang melanda dunia terkait virus corona. Nah, kawan-kawan yang berbahagia, di 2 pertemuan sebelumnya saya sudah membahas materi tentang mata kuliah tentang sejarah ilmu tasawuf, bahwa ilmu tasawuf itu dahulu berupa gerakan zuhud atau perilaku zuhud di masa Nabi Muhammad SAW dilanjutkan ke masa sahabat. Kemudian perilaku ini kelak semakin kental sehingga membentuk teori-teori dan akhirnya menjadi sebuah ilmu yang kita kenal sekarang sebagai ilmu tasawuf. Perilaku zuhud atau fenomena zuhud itu sudah berlangsung dan mengakar, bahkan dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. Sehingga tidak bisa kemudian ilmu ini dianggap ilmu baru dan bid'ah seperti dituduhkan oleh beberapa kelompok. Tapi ilmu ini adalah ilmu yang memiliki basis dan landasan kuat baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis, maupun perilaku Rasul dan perilaku para sahabat. Oleh karena itu, di pertemuan-pertemuan selanjutnya, materi selanjutnya, kita akan membuktikan bahwa fenomena zuhud dan berperilaku layaknya kaum sufi, seperti dicontohkan kaum sufi, itu sudah berlangsung di negeri-negeri taklukan Islam, di Futuhat al-Islamiyah. Tidak hanya berlangsung di masa Nabi ataupun sahabat saja, tapi juga di semua kota-kota Islam kita akan buktikan bahwa tasawuf ini menjadi pilihan hidup, menjadi gaya hidup, lifestyle dari para sahabat ataupun juga tabi'in. Oleh karena itu, saya akan memulai dari kota Madinah terlebih dahulu. Kota Madinah bisa dianggap sebagai basis penyebaran Islam yang paling sukses dan paling sempurna setelah Nabi memutuskan hijrah ke kota tersebut. Oleh karena itu, sumber-sumber tasawuf atau sumber-sumber kehidupan zuhud ala penduduk Madinah itu sumbernya diambil langsung dari Al-Quran, Al-Hadis, dan perilaku para sahabat sebagai penerus wirathah nabawiyah, warisan Nabi. Nah, namun madrasah Madinah, kalau kita mau sebut sebagai sebuah madrasah, ini di awal-awal pasca Khulafaur Rasyidin itu mengalami pergesekan yang cukup keras dengan penguasa. Utamanya di sini kaum sufi ya. Kaum sufi kota Madinah itu diwakili oleh beberapa tokoh. Kalau sumbernya tadi kita sudah sebut, diambil dari Al-Quran, Al-Hadis, dan juga contoh-contoh langsung dari para sahabat. Adapun tokoh-tokoh di Madinah ini seperti disebutkan oleh Abul Wafa At-Taftazani di dalam Madkhal ila Tasawufnya,
atau buku yang saya sudah janjikan ke kalian akan dijadikan buku utama dalam materi ini dan sudah diterjemah serta bisa kalian beli sebenarnya secara online. Saya sudah kirimkan linknya dulu ke Habib. Ini beberapa tokohnya seperti kata Abul Wafa itu adalah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, seorang sahabat. Ada juga Abu Dzar Al-Ghifari dan juga Salman Al-Farisi, Hudzaifah Ibnul Yaman. Itu nama-nama sahabat yang menjadi master atau pimpinan-pimpinan teladan bagi kaum sufi setelahnya. Adapun dari kalangan tabi'in, tentunya murid-murid sahabat sendiri ya. Di sana ada misalkan Sa'id bin Musayyib dan juga Salim bin Abdullah. Salim bin Abdullah bin Umar. Jadi ini cucu Sayyidina Umar. Bukti tentang tentang pilihan hidup dan perilaku sufi ini juga terpantul atau termanifestasi di dalam beberapa pendapat, statement dan ungkapan-ungkapan mereka. Seperti misalkan Imam Sya'rani meriwayatkan sebuah ucapan yang sangat menyentuh dari Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Dia mengatakan, ala rubba mubidin li thiyabihi mudannisin li dambihi, ala rubba mukrimin li nafsihi wa huwa lahu muhinun, fabadiru rahimakumullah as-sayyi'atil qadimah bil hasanatil hadisat, falau anna ahadakum amila minas sayyi'ati ma bainahu wa bainas sama' thumma amil hasanatan la'adat fawqa sayyi'ati hatta tughayyiruhunna. Di sini Abu Ubaidah mengingatkan orang-orang di sekitar Madinah bahwa tampilan zahir berbaju putih, di sini kan dikatakan rubba mubidin li thiyabih. Betapa banyak orang yang memakai baju putih tapi mudannisin lidinihi, dia mengotori agamanya. Artinya di sini Abu Ubaidah mengajak agar menyucikan batin, menyucikan hati, menyucikan ruh dan batin itu lebih utama daripada membersihkan baju. Bersih bajunya tapi batinnya rusak. Ini sebagai benih-benih ungkapan-ungkapan kaum sufi yang kemudian diteladani oleh ulama-ulama tasawuf setelahnya. Tapi juga beliau membuka pintu pengharapan, roja. Di dalam tasawuf kan ada istilah roja, ada istilah khauf. Nah, pintu pengharapan dibuka dalam bentuk apa? Di sini dikatakan falau anna ahadakum amila minas sayyiati ma bainahu wa bainas sama', thumma amila hasanatan la'alat fawqa sayyiatihi hatta tuwayyiruhunna. Di sini dikatakan bahwa perbuatan buruk yang dilakukan manusia, meskipun itu memenuhi langit, memenuhi bumi, kemudian diikuti dengan atau bertobat dan diikuti dengan perbuatan baik, maka orang tersebut di sini dikatakan sayyi'atuhu tuwayyiruhunna. Keburukannya akan dirubah oleh kebaikannya. Fa'adbi'il hasanatas sayyi'atah tamhuha. Seperti di hadis arba'in yang kalian hafal. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Artinya jangan berputus asa, harus roja, harus ada selalu pengharapan minallah. Kemudian di sini tadi salah satu tokohnya Abu Dzar. Abu Dzar ini sangat terkenal. Bahkan oleh Nabi sudah diramal, bukan ramal kalau Nabi ya, nubuat. Pembacaan Nabi yang akan terjadi di masa depan itu dikatakan bahwa Abu Dzar asya ghariban wa sayamutu ghariban. Abu Dzar ini hidup
dalam keadaan terasing dan juga nanti akan mati dalam keadaan terasing. Saking apanya? Saking menghindari dunia. Itu Abu Dzar. Bahkan dia pernah diprotes oleh istrinya sendiri karena pilihan hidupnya yang cukup ekstrim. Suatu saat Hudzaifah ibnul Yaman ini salah satu sahabat, pembesar sahabat yang dia berkunjung ke rumah Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian Hudzaifah ibnul Yaman ini disodori makanan untuk menghormati tamu, tapi sohibul baitnya yang punya rumah tidak mau makan. Maka Hudzaifah ibnul Yaman mengatakan, saya tidak akan makan kecuali kamu makan. Kemudian Abu Dzar makan juga, artinya membatalkan puasa sunnahnya demi untuk tamunya. Dan dinasihati oleh Hudzaifah ibnul Yaman, ingat Abu Dzar, badanmu itu mempunyai hak, istrimu juga mempunyai hak, maka tidak boleh kamu hidup ekstrim seperti ini. Ini contoh-contoh bahwa kehidupan semacam itu sudah sangat umum dan lumrah di kota Madinah. Dan ini berlanjut kemudian di kehidupan begitu atau gaya hidup zuhud itu dilanjutkan oleh murid-murid murid-murid dari para sahabat. Di antaranya yang saya sebutkan tadi ada Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib ini seorang tabi'i, ya, santrinya sahabat yang sangat terkenal dan dinukil di hampir semua kitab-kitab. Sampean akan sering mendengar Sa'id bin Musayyib. Ingat ya, bukan Sa'id bin Musayyab. Sa'id sendiri tidak suka dirinya disebut Musayyab. Yang benar itu adalah Sa'id bin Musayyib. Nah, Sa'id bin Musayyib ini seorang ulama tabi'in. Ulamanya tabi'in, murid langsung dari Sayyidina Abu Hurairah. Perawi hadis terbanyak. Dan Sa'id bin Musayyib itu juga diambil mantu pada akhirnya oleh Abu Hurairah. Sehingga ada imam-imam dalam pendapat Imam Ghazali, Imam Syafi'i, dikatakan bahwa kalau ada hadis mursal itu maksudnya mursal itu hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in tapi tidak menyebutkan sahabat. Jadi langsung tabi'in langsung bilang qala Rasulullah, itu namanya hadis mursal. Nah, hadis mursal itu tidak dijadikan hujjah dan dianggap dhaif kecuali mursalnya Sa'id bin Musayyib atau kibarut tabi'in yang besar-besar. Kenapa kata Imam Syafi'i kok hadis mursal Abu Hurairah itu dianggap? Karena hadis mursal Sa'id bin Musayyib itu kok dianggap sahih? Karena kata Imam Syafi'i tidak mungkin Sa'id bin Musayyib itu mengambil dari orang lain, dia pasti mengambil dari mertuanya Abu Hurairah. Sehingga semua hadis mursal yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyib itu dianggap sahih. Kemudian juga Sa'id bin Musayyib ini juga dianggap sebagai kibarut tabi'in. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Siapa yang paling afdalut tabi'in itu siapa? Tabi'in yang paling afdal itu siapa? Menurut yang masyhur kan Uwais Al-Qarni atau Al-Hasanul Basri. Tapi juga beberapa pendapat mengatakan Sa'id bin Musayyib. Karena Sa'id ini masyhur bil ilmi, masyhur dengan ilmunya, juga masyhur dengan kewara'annya dan kezuhudannya. Dia itu mengumpulkan di dalam dirinya ilmu hadis sebagai muhaddis, berarti faqih, zuhud, ibadah dan wara'. Pernah suatu saat Sa'id bin Musayyib ini tawaf di sekitar Makkah. Kemudian sekitar Ka'bah, kemudian berjumpa salah satu penguasa
Umayyah. Dan dia ditawari 30.000 lebih uang dinar. Kemudian dia mengatakan, la hajata li fiha wala fi bani Marwan hatta alqallah fayahkum baini wa bainahum. Saya tidak ada kebutuhan sama sekali dengan penguasa Bani Marwan, Umayyah maksudnya di sini. Karena anak-anaknya Abdul Malik bin Marwan. Sehingga nanti biar saya yang berjumpa dengan Allah dan kita lihat siapa yang menang di hadapan Allah. Itu kata Sa'id bin Musayyib. Sampai meninggal pun Sa'id ini tidak mau berbaiat kepada Abdul Malik bin Marwan sebagai salah satu penguasa Bani Umayyah. Sehingga Sa'id pernah dipukul di dalam penjara sampai 5 khamsina sautan di sini dikatakan. 50 pukulan, 50 pecut. Watafu bihi aswaqal Madinah. Dan dibawa tawaf berkeliling di pasar-pasar kota Madinah. Ini menunjukkan bagaimana pendirian orang-orang terdahulu terhadap sebuah prinsip, pendirian orang-orang ulama tabi'in yang kemudian menjadi inspirasi bagi kalangan kaum sufi. Jadi sufi yang biasanya kritis terhadap pemerintah itu diilhami oleh kisah-kisah seperti ini. Ada juga salah satu tabi'in yang masyhur di masa itu yaitu Salim bin Abdullah bin Umar. Jadi ini anaknya Abdullah. Abdullah itu sahabat putranya Sayyidina Umar. Dan dia Abdullah itu dijuluki orang yang paling meniru Rasulullah. Jadi Abdullah itu orang yang paling meniru Rasulullah. Bahkan kalau dia lewat di suatu tempat di mana Rasulullah berbelok, meskipun ada jalan lurus, dia akan lewat ke jalan yang berbelok itu. Itu dalam rangka ittiba, meniru semua perilaku Rasul. Bahkan yang tidak disyariatkan sekalipun. Maksudnya yang tidak disyariatkan kan seperti gaya berpakaian, gaya jalan, gaya makan itu kan sebenarnya tidak disyariatkan oleh Rasul. Yang disyariatkan itu adalah apa-apa yang telah disyariatkan. Sementara yang sifatnya jibillah, pilihan, watak, dan ada kebiasaan itu tidak disyariatkan oleh Rasulullah. Seperti cara duduk, cara tidur, cara makan. Itu sebenarnya kita harus jelaskan kalau ke orang awam bahwa itu tidak disyariatkan, karena itu akan memberatkan orang awam. Tapi kan ulama sufi niru Ustaz, misalkan ada yang nanya begitu ya. Iya, ulama tasawuf itu niru semua tingkah laku Rasulullah kecuali yang bersifat khususiyah seperti punya istri 9 misalnya. Kecuali yang begitu. Karena dalam keyakinan kaum sufi, semua kebiasaan Rasulullah itu menyimpan sir dan menyimpan nur. Menyimpan sir, rahasia, dan menyimpan cahaya di dalam perilaku Rasulullah. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi semuanya berdasarkan wahyu. Tapi kalau mengajar fikih dan sampean mengajarkan ke orang awam, harus disampaikan bahwa yang sifatnya jibillah, pilihan, watak, berdasarkan watak Rasulullah dan adat istiadatnya itu tidak disyariatkan. Seperti misalkan Rasulullah tidak makan semangka, maka saya tidak akan mau makan. Jangan disampaikan ke orang awam. Untuk kamu sendiri boleh. Nah, Salim itu adalah anak dari Abdullah bin Umar, salah satu abadilah al-arba'ah. Jadi di kalangan sahabat itu ada abadilah al-arba'ah, ada 4 Abdullah, dan itu semuanya adalah ulama. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, dan Abdullah bin Mas'ud. Itu abadilah al-arba'ah. Nah, anaknya Salim ini termasuk ulamanya tabi'in. Dia juga penentang Bani Umayyah, penentang kezaliman
yang terjadi di penguasa Bani Umayyah. Sehingga dia pernah diolok-olok, dinyinyirin oleh Bani Umayyah. Dia pernah dikatakan, dakhaltu 'alal Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Saya pernah masuk ke istana Al-Walid, katanya, anaknya Abdul Malik. Kemudian si Al-Walid ini bertanya, ma ahsana jismuk, fama ta'amuk. Kok bodimu bagus banget, badanmu bagus, sehat banget. Apa yang kamu makan? Dijawab oleh Salim, al-ka'ak wa zait. Saya makan roti atau kue dengan minyak zaitun maksudnya di sini. Ditanya lagi oleh Al-Walid, ini nyinyir ya, wa tashtahi, kamu nafsu dengan makanan seperti itu. Dijawab oleh Salim, ada'uhu hatta ashtahihi, fa idza ashtahituhu akaltuhu. Ya saya biarkan dulu makanan itu sampai kemudian saya sangat lapar, maka ketika saya lapar itulah saya makan. Ini salah satu bentuk pilihan-pilihan hidup di kalangan sahabat ataupun tabi'in di kota Madinah. Jadi kehidupan prihatin, kehidupan zuhud, kehidupan seperti itu sudah menjadi gaya hidup di kalangan sahabat ataupun di kalangan tabi'in kota Madinah. Sehingga tradisi ini sebenarnya sudah mengakar. Ini yang pesan yang ingin saya sampaikan, bahwa tradisi zuhud, tradisi bertasawuf itu sebenarnya tradisi yang sudah mapan di kalangan tabi'in ataupun di kalangan sahabat kota Mekah. Pernah juga Ibnu Khalkan bercerita bahwa Salim ini juga pernah ditanyain ketika dia ada di depan Ka'bah oleh anaknya Abdul Malik juga, namanya Sulaiman bin Abdul Malik. Dia mengatakan, salni hawa ijak, ayo Salim, kamu minta apa? Dijawab oleh Salim, wallahi la sa'altu fi baitillah khairallah. Demi Allah, saya tidak akan minta di rumah Allah kecuali pada sahibul bait, pada yang punya rumah. Ini bentuk-bentuk bahwa mereka itu tidak cinta dunia, tapi bukan berarti meninggalkan dunia. Di dalam hatinya itu tidak ada yang namanya cinta dunia. Wallahu a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya materi ini tolong sampean rangkum apa yang sampean tangkap dari penyampaian saya. Silahkan dirangkum beberapa poin, minimal 3 ya. Saya sudah sebutkan minimal 3. Lebih banyak akan saya kasih nilai lebih bagus. Yang tidak merangkum atau nyontek persis dengan temannya, kalimat redaksinya akan saya anggap nyontek itu. Jadi pakai redaksi sendiri dan pilih saja yang kalian anggap penting dari beberapa ucapan saya. Terakhir, kalau perlu ada yang belum jelas atau penyampaian saya ini kalian anggap tidak benar, silahkan sampaikan, kritikan. Nanti akan saya komentari kalau saya punya ilmunya. Dan ya begitu, kita akan buka diskusi setelah kalian menyetorkan rangkumannya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.